Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak serta-merta sebuah kebenaran adalah kebenaran ketika banyak orang memegangnya. Kebenaran tidak selalu sejalan dengan jumlah. Kita bisa belajar dari pengalaman Nabi Elia. Ia berhadapan dengan Raja Ahab yang lalim dan juga Ratu Isabel yang menjebloskan umat Israel pada penyembahan Baal. Nabi-nabi Tuhan telah dihabisi oleh Raja Ahab dan Nabi Elia adalah minoritas di hadapan penguasa yang lalim. Tapi kenyataan itu tidak membuat Nabi Elia ada di pihak yang salah dan Raja Ahab juga Ratu Isabel ada di pihak yang benar. Ini dibuktikan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Nabi Elia mengadakan pembuktian di hadapan umat Israel, siapakah Tuhan yang sesungguhnya, Baal atau Allah Israel. Di atas Gunung Karmel, dengan berani Nabi Elia seorang diri berhadap-hadapan dengan sekitar 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Alkitab memberi kesaksian bagaimana dari pagi hingga petang para nabi Baal dan Asyera berupaya memperlihatkan kuasa dewa-dewa mereka dapat mencurahkan api yang menghabiskan korban bakaran tetapi tidak berhasil. Berbeda dengan Nabi Elia, setelah ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, ia berdoa kepada Tuhan. Dengan segera Tuhan menjawab doa Nabi Elia dengan menurunkan api yang menghabiskan korban bakaran, bahkan genangan air di parit sekeliling mezbah pun habis oleh api itu. Turunnya api itu menandakan bahwa Tuhan yang sejati adalah Allah Israel, bukan Baal. Pengakuan itu dinyatakan melalui seruan umat Israel yang mengakui keilahian sejati Allah Israel. Pengakuan itu juga kemudian menjadi pernyataan bahwa kebenaran ada pada Nabi Elia, bukan pada Raja Ahab atau Ratu Isabel. Tidak berhenti di situ, pengakuan bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang sejati kemudian menegaskan kepada umat Israel bahwa Allah Israel tidak boleh diduakan. Umat harus memilih apakah bertobat dan kembali menyembah Allah Israel atau tetap percaya pada Baal, dan itu berarti terus ada dalam bayang-bayang penghukuman Tuhan, yaitu kemarau panjang yang tak berkesudahan. Hanya ketika umat Israel menetapkan hati untuk kembali kepada Allah Israel dan bertobat, maka kemudian mereka dapat kembali ada dalam lingkup selamat dari Tuhan. Itu dinyatakan dengan datangnya awan yang menandakan hujan akan turun dan kehidupan akan kembali disegarkan Tuhan. Maka kaum ibu bapak yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini, ada beberapa hal yang patut kita petik sebagai pembelajaran iman. Yang pertama, kita kembali diingatkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang berkomitmen penuh. Kita tidak dapat memiliki dua tuan. Kita harus memilih percaya pada Tuhan atau percaya pada kuasa dunia. Pembacaan Alkitab kita mengingatkan meski Baal-Baal dunia modern seakan-akan mampu memberikan kesenangan dan kenyamanan, tetapi mereka bukan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kuasa Tuhan itu nyata di dalam karya kebangkitan yang menandakan bahwa Tuhan pun mengatasi kuasa maut. Maka kita kemudian diundang untuk berkomitmen pada Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Komitmen itu nyata dengan kita berani menegaskan bahwa kita tidak akan hidup dengan nilai-nilai dunia, tetapi hidup dalam nilai-nilai Kristus. Uang dan jabatan memang seakan-akan lebih menjanjikan dibandingkan salib Kristus. Tetapi uang dan jabatan bisa membawa kita jatuh ke dalam jurang kesia-siaan, sedang salib Kristus menghantar kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal dan penuh damai sejahtera itu. Yang kedua, Bapak, pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga hendak memberi kita penguatan. Menghidupi prinsip Tuhan memang terkadang menempatkan kita pada posisi marginal
menjadi minoritas, seakan-akan terasing, tetapi jangan menyerah. Jangan menjual prinsip iman itu hanya demi diterima dan diakui. Ketika kita menjual prinsip iman demi kenyamanan, maka kita sesungguhnya sedang menormalisasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip iman. Ketika itu terjadi, maka perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tuhan akan terus hidup, bahkan terus berkembang. Terkadang, Ibu Bapak, kita memang harus berani mengambil sikap seperti Nabi Elia. Berani mengambil resiko dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi percayalah, selama yang kita jalani adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari kepentingan pribadi. Sejauh yang kita perjuangkan adalah prinsip kebenaran dan keadilan Tuhan, bukan prinsip kesenangan dunia, maka Tuhan pasti akan menyatakan kuasa kemenangannya atas kita. Maka dari itu, mari terus berproses menjadi pribadi-pribadi yang selalu menempatkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Mari belajar menjadi Elia-Elia modern yang terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan di dalam dunia yang dibelenggu nilai-nilai dunia yang semu dan menyesatkan. Pada waktu yang indah, Tuhan akan menyatakan kebenarannya, dan itulah sukacita iman kita. Yang ketiga, Ibu Bapak, kita juga hendak diajak untuk terus mencari hikmat Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pucuk rayu dunia yang menyesatkan. Hikmat Tuhan itu penting, agar kita dapat melihat apa yang tidak terlihat dan mendengar apa yang tidak tersuarakan. Hikmat Tuhan penting, agar kita tidak terjebak pada apa yang ditampilkan seolah-olah baik dan mengenali mana yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang baik. Pengalaman hidup telah memperlihatkan bagaimana dunia bisa membungkus kebusukan dengan polesan pencitraan yang manis dan menarik. Kita hanya dapat mengenalinya ketika kita menggunakan hikmat Tuhan yang memampukan kita mengenali mana jebakan dunia, mana tuntunan sejati dari Tuhan. Roh Kudus memampukan kita dan memberkati kita semua. Amin.